Kembali lagi di Hot Room kepada Ibu Irma dan Ibu Ratna. Pertama kepada Ibu Irma. Pertanyaan saya begini, Bu. Kita mau bahas dulu secara kepala dingin. Kalau kita baca secara kepala dingin peraturannya, di pasal 5 disebutkan apa definisi kekerasan seksual. Pasal 5 ayat 2 disebutkan, nanti saya tanya pendapat Ibu ya. Kekerasan seksual adalah antara lain memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban di perguruan tinggi. Sebagai orang awam, apalagi ahli hukum, akan mengatakan berarti kalau persetujuan korban boleh memperlihatkan alat kelamin di kampus. Pendapat Ibu gimana? Ya, menurut saya sudut pandang kita melihat permen ini berbeda, Bang Hotman. Secara redaksional jelas kata-katanya. Ya, berbeda, pandangannya berbeda. Karena menurut saya tidak ada satu kata pun di sana yang menyatakan bahwa boleh memperlihatkan, boleh meraba-raba, nggak ada. Hanya di situ disampaikan bahwa tanpa persetujuan atau dengan persetujuan. Tapi tidak ada secara narasi ya bahwa boleh memperlihatkan alat kelamin, ciuman dan sebagainya. Saya cuman kasihan ya dengan anak-anak saya yang ada di mahasiswa ini. Apakah sebegitu buruknya moral kalian gitu loh? Apakah sebegitu buruknya, apakah kalian nggak punya agama sehingga kalian melakukan itu? Itu aja keprihatinan saya. Kalau ada hal-hal yang mungkin secara narasi kurang sempurna, ya menurut saya bisa saja, kan tadi sudah disampaikan sama beliau bahwa ini bukan kitab suci. Tapi kalau dikatakan bahwa ini melegalkan zina, saya kira enggak. 90% umat rakyat Indonesia itu Muslim. Jadi mana mungkin zina itu bisa ditoleransi. Hanya saja kalau kita bicara hukum dan undang-undang itu ada turunannya. Ya. Undang-undang kemudian diturunkan menjadi peraturan menteri. Biasanya seperti itu. Saya juga di DPR di Komisi 9. Undang-undang itu kemudian diturunkan menjadi peraturan menteri yang kemudian di peraturan menteri itulah kemudian didetail. Nah, makanya saya tadi bilang kalau di peraturan menteri itu tidak secara rigid disebutkan, kenapa? Karena di undang-undangnya sudah ada. Nah, kalau kekerasan seksual, sebentar Bang, kalau kekerasan seksual yang kita permasalahkan, lah kalau kita bicara narasi ya, kita bicara tekstual. Kalau yang namanya kekerasan seksual artinya kalau dia dipaksa. Kalau nggak dipaksa kan bukan kekerasan. Berarti boleh? Bukan boleh. Ini boleh? Enggak. Ini boleh katanya. Enggak, itu keliru. Berarti peraturan ini keliru? Bukan keliru, abang yang membacanya keliru. Ya, ini jelas-jelas Bu. Oh enggak. Enggak, maksudnya logikanya jangan Logika dibalik, berpikirnya yang keliru. Enggak, masalahnya Bu, ini kan peraturan menteri di perguruan tinggi. Disebutkan kekerasan seksual yang dilarang itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu antara lain memperlihatkan kelamin kalau tidak disetujui korban. Itu yang dilarang. Coba baca Buni. Ya memang itu sebagai unsur kekerasan, Bang. Ini kan kita bicara soal kekerasan, bukan soal hukum. terjerat Kalau dengan hukum udah ada di ketentuan KUHP kode etik gitu loh. Ya. Gimana sih cara Kita harus berpikirnya? pilah-pilah, nggak boleh. Berarti Ketika kita nggak bikin larangan melawan orang tua itu adalah tidak boleh, apa artinya kita Apa lalu kita harus, membolehkan melawan orang artinya tua? kita boleh? Berarti Enggak indikasi juga. kritis. Nggak selalu dieksplisitkan norma-norma itu. Jadi kita harus memisahkan norma susila, norma agama, kita hidup dengan norma itu. Selain itu kode etik perguruan tinggi sudah mengatur lama sekali bahwa tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Sehingga tidak butuh aturan khusus lagi untuk soal kesusilaan. Yang kita butuhkan adalah respon terhadap berbagai kasus kekerasan seksual yang memang belum ada aturannya di kampus. Dan jangan lupa pemerintah Indonesia sudah menandatangani konvensi tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Di mana kampus itu juga dunia kerja. Mahasiswa calon-calon pekerja. Dan di dalam konvensi ILO tahun nomor 190 yang diterbitkan 2019 yang lalu, itu memang harus dunia kerja itu membuat aturan yang melarang, mencegah, memulihkan korban, menangani gitu ya, bahkan sampai pelatihan supaya bisa menangani. Kita menghargai. Si pendidikan ini sudah responsif, jadi harusnya kita mengawal, mengapresiasi, bukan dibalik-balik logikanya. Ini ada korban loh Bang. Korban yang harus diselamatkan. Dan 179 mahasiswa sudah testimoni sebagai korban. Masa
Masa kita mau balik-balikan logika, akhirnya apa? Pelaku, predator kekerasan seksual tertawa melihat kita. Kita menghormati perbedaan pendapat. Iya, tetapi Kita jangan sekarang sampai kita mendengar dulu merugikan dari korban, mahasiswa. tidak Silakan. melindungi korban itu ya. Silakan dengan mahasiswa logika-logika yang menyesatkan, tolong. Kita Terima kasih. harus Silakan mahasiswa. mengawal. Silakan korban mahasiswa ini. yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Milza dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Saya di sini ingin bertanya, penolak itu para penolak menyatakan bahwa Permendikbudristek ini melegalkan seks bebas. Bukannya itu justru para penolak itu melihat lingkungan kampus itu adalah lingkungan yang nafsuan dan tidak bermoral. Padahal kan dalam tekstual sendiri pun tidak ada pelegalan seks bebas atau perzinaan dalam peraturan itu. Terima kasih. Silakan Pak Gus Mardi. Terima kasih Ananda. Saya juga mahasiswa dulu. Tahu persis bagaimana suasana kampus. Dan saya juga pernah dosen selama 15 tahun. Yang perlu diketahui adalah kita sebagai negara hukum harus taat azas dan taat hukum. Yang paling tinggi itu adalah undang-undang dasar. Kemudian adalah undang-undang. Setelah undang-undang bukan permen, PP. Setelah PP baru ada permen. Jadi bukan dari undang-undang langsung kepada permen. Ya. Ini saya perlu menyampaikan ke Uni Irma. Yang kedua adalah, kalau seandainya di dalam aturan permen ini menyatakan tentang yang jadi persoalannya sudah disampaikan tadi. Kalau dia nggak merasa keberatan, dia nggak ada masalah. Dia meraba, dia sebagainya dan lain sebagainya, asal dia tidak melarang. Artinya apa? Berarti dia membolehkan. Oleh karena itu harusnya permen ini memelihara dan menjaga suasana kampus untuk tidak terjadi perzinaan dan asusila, apalagi kekerasan. Asusila saja tidak dibenarkan, apalagi kekerasan. Tapi jangan digabung, jangan dicampur baurkan. Itu korban bisa terjerat ganti-ganti kita bicara. Anda tadi bicara, saya dengar dengan Sebentar, Bu. santun. Silakan, ya. Iya. Tolong dengarkan juga saya secara Sebentar, santun. silakan. Soalnya Pak. dibolehkan juga Oleh untuk karena itu interupsi. yang ingin saya sampaikan adalah Jawabannya itu tadi gimana? dengan adanya peraturan menteri batal demi hukum terhadap peraturan perguruan tinggi itu. Oke, itu jawabannya. Gimana tanggapan Bu? Nah, saya cuma mau ngomong sedikit Ya, saja. silakan. Hukum itu di dunia yang paling tinggi itu bukan undang-undang, etika moral. Undang-undang bisa salah. Misalnya contoh ya, Ya. nenek-nenek yang mencuri kakao itu dihukum 5 bulan. Kalau undang-undang bilang tuh benar karena dia mencuri, tapi ada etika moral di sana. Dia mengambil itu karena untuk makan, maka nggak boleh ditahan. Pekerja, sanksi kerja sosial saja. Kenapa? Itulah yang namanya etika moral. Jadi di atas undang-undang tuh ada etika moral. Bukan undang-undang, salah kalau beliau tadi ngomong begitu. Bahwa Jadi yang paling menurut tinggi Ibu, undang-undang. Kaitannya Keliru. ke peraturan menteri ini, Saya ingin sampaikan sekali lagi. ya. Ya Bang, tidak ada peraturan menteri yang melegalkan zina. Oke. Tidak ada di situ. Ibu Ratna Dan gimana? anak-anakku semua ini juga nggak mungkin juga mau berzina, betul nggak? Ya. Iya. Ya Yang udah. paling penting Bang Hotma, kita Silakan, bicara Ibu kembali ke fokus tentang permen kekerasan seksual. Ya. Kalau kita mau revisi, apalagi mau mencampur adukan dengan persoalan kesusilaan, dan akhirnya kata-kata kekerasan itu hilang, dan akhirnya unsur soal konsen itu juga hilang, itu namanya bukan kekerasan seksual lagi. Ya. Dan saya dari latar belakang lembaga bantuan hukum, mendampingi para korban, itu sulit sekali untuk memproses laporan. Ada stigma di masyarakat, tidak ada dukungan, lalu juga soal pembuktian. Kita bisa bayangkan bagaimana korban-korban ini yang sulit untuk membuktikan, itu akan terjerat dengan permen yang udah jelas bukan lagi kekerasan seksual.
Jadi harus dipisahkan dan kita nggak butuh aturan-aturan soal kesusilaan udah banyak. Udah ada KUHP dan kode etik di kampus sudah ada. Yang belum ini adalah persoalan merespon banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan ada korban itu loh. Kita nggak berbicara perbuatan-perbuatan yang tidak ada korban karena itu juga sudah diatur. Kita punya norma agama, norma susila, ada kode etik gitu ya. Tetapi kita mengatur hal-hal yang memang sudah ada pihak-pihak yang menderita secara psikis, secara fisik. Itu, jadi perlu ada pendampingan, perlu ada pemulihan. Nah memang saya setuju, kalau memang redaksinya akan ada multitafsir, saya setuju itu yang namanya bentuk-bentuknya dihapus dengan apa yang ada persoalan ketidaksetujuan. Tapi itu masuk dalam ketentuan umum. Jadi dalam ketentuan umum itu akan diperkuatkan unsur-unsur sebagai kekerasan. Jangan dihapus kekerasannya. Oke. Itu membedakan, Pak nggak ada korban atau nggak ada korban. Pak Orman. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room.